on the 19th of March when we celebrate 5th anniversary of the publication of Amoris Laetitia. Shalom teman-teman, perkenalkan kami Pasutri Salti dan pasangan saya Erni. Kami sudah menikah selama 23 tahun dan kami bersyukur sudah dikaruniai 3 orang putri yang saat ini semuanya sudah beranjak dewasa. Sehubungan dengan anjuran Amoris Laetitia atau sukacita kasih dari Bapak Paus Fransiskus, kami diberi kesempatan untuk boleh menseringkan sebagian dari kehidupan perkawinan kami, terutama yang berkaitan dengan salah satu wujud kasih, yaitu berbagi sepanjang hayat. Rekan-rekan pasutri terkasih, kami menyadari bahwa sebagai pasutri, kehidupan perkawinan kami tidaklah sempurna. Kami juga tak lepas dari banyak kekurangan. Kami pun sering melewati riak-riak gelombang, atau kerikil-kerikil kecil, atau jalan-jalan yang sedikit terjal, yang seringkali membuat relasi kami menjadi terganggu. Saya dan istri saya juga berbeda karakter. Saya dilahirkan sebagai anak tertua, di mana saya cenderung lebih mandiri dan lebih bersikap otoriter, dan kadang sedikit egois, terutama dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga. Sedangkan istri saya sebagai anak bungsu, dan sejak kecil sudah ditinggal mati oleh papanya, di mana hal ini membuat dia sedikit manja, butuh diperhatikan, dan perasa atau baperan. Perbedaan karakter dan sifat inilah, terutama pada awal-awal perkawinan, membuat kami sering mengalami selisih paham atau perbedaan pendapat yang tajam, sehingga tak jarang membuat kami bertengkar. Dalam pekerjaan, di mana pada saat istri memutuskan berhenti bekerja di suatu perusahaan dan bersama-sama menjalankan usaha bersama saya, kami seringkali berselisih paham karena merasa sebagai kepala keluarga atau sebagai laki-laki, maka keputusan saya lah yang harus diikuti atau didengar. Saya tidak peduli apa perkataan atau saran daripada istri saya. Meskipun seringkali keputusan atau tindakan yang saya ambil ternyata salah. Contoh, misalnya saya mau memberi hutang kepada supplier kami, sedangkan istri saya tidak setuju, tetapi saya tetap memberi hutang. Akhirnya supplier kami tersebut tidak membayar hutang yang telah saya kasih. Demikian juga dengan masalah dalam keluarga atau dengan anak-anak, seperti mau kemana atau kita mau makan apa, selalulah keinginan saya yang selalu mau diikuti. Hal lain yang juga menjadi kekurangan saya yaitu seringkali saya juga tidak mau berbagi waktu menemani istri atau ikut kelompok dosel atau pelayanan. Tetapi untuk hal lain seperti hobi, saya selalu pasti punya waktu. Ternyata hal-hal seperti inilah yang membuat istri saya kecewa dan mengganggu relasi perkawinan kami. Pada awal pernikahan, saya tidak pernah berpikir mengenai bagaimana perkawinan yang dikehendaki Allah. Saya hanya berpikir bagaimana suami dapat membahagiakan saya, memberi perhatian, membagi waktu sepenuhnya kepada saya. Suami yang romantis, baik, taat beragama, sabar, dapat dipercaya, mengikuti apa kemauan atau keputusan dari saya. Tetapi setelah menjalani pernikahan, beberapa pengharapan saya tidak terpenuhi, sehingga membuat saya kecewa. Kadang saya mencurahkan isi hati kepada Tuhan dan bertanya, apakah pasanganku ini sungguh pilihan-Mu buat saya, Tuhan? Saya berdoa agar pernikahan kami lebih banyak damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, dan keintiman. Saya bersyukur pada Tuhan, dan pasti ini karena doa dari seorang istri, sehingga saya boleh mengikuti sebuah retret khusus untuk para pria, yakni Camp Pria Sejati Katolik. Di dalam camp ini saya mendapat lawatan Tuhan, sehingga saya boleh menyadari segala kekurangan saya, dosa-dosa saya, kelemahan saya, utamanya sebagai suami dan sebagai orang tua bagi anak-anak.
Di dalam camp ini saya dipulihkan dari kehidupan lama saya. Saya merasa bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya, sehingga saya berkomitmen untuk mau berubah menjadi seorang pria atau suami yang lebih baik lagi. Dalam suatu sesi saya diingatkan oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di dalam ayat ini saya diingatkan bagaimana cara memperlakukan wanita atau istri saya. Istri bukan sekedar pelengkap atau pendamping, tetapi adalah teman pewaris kasih karunia. Artinya, seorang pria mewarisi kasih karunia bersama-sama dengan istrinya. Kalau seorang pria mengabaikan istrinya, ia tidak dapat menampung atau mewarisi aliran kasih karunia dari Tuhan. Karena kasih karunia diberikan sebagai satu kesatuan yang erat dari pasangan suami istri yang berkomitmen saling berbagi kehidupan dan setia satu sama lain sepanjang hayat. Saya juga diingatkan bagaimana seharusnya saya mengasihi, menghormati, dan mendengarkan istri saya. Ternyata melalui camp ini, saya sadar bahwa istri saya rupanya memang penolong yang paling sempurna dan paling melengkapi diri saya. Saya juga bersyukur pada Tuhan karena diberi kesempatan mengikuti camp wanita bijak Katolik dan camp wanita berhikmat Katolik, di mana dalam camp tersebut diajarkan bahwa yang menjadi kapten dalam sebuah rumah tangga adalah suami. Dan sebagai istri, saya adalah pembawa kehidupan yang senantiasa memberikan rasa damai, sukacita, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Suami selalu menceritakan apa yang menjadi masalahnya dan meminta pendapat, saran, atau masukan dari saya. Tetapi masukan atau saran dari saya tidak dijalankan. Saya tetap menghargai apa yang sudah menjadi keputusan suami, karena kapten dalam sebuah rumah tangga adalah suami. Kami kembali berpikir dan mencari solusi yang terbaik apabila yang menjadi keputusannya sedikit keliru, tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Salah satu kebahagiaan saya adalah ketika suami saya juga mau mengikuti doa sel dan pelayanan bersama-sama dengan saya. Saya juga merasa bahagia ketika suami saya mau mendengarkan saya dan mau membagi waktunya menemani saya, misalnya untuk mengurus keperluan saya. Karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami, saya dan istri saya boleh mengalami sukacita Tuhan dalam kehidupan perkawinan kami dan di dalam keluarga. Saya juga bersyukur boleh diberi kesempatan untuk sama-sama ikut melayani Tuhan, khususnya di dalam pelayanan keluarga lewat komunitas kami Fide. Sehingga semakin banyak juga keluarga-keluarga yang boleh mengalami kasih Tuhan dan sukacita Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kehidupan perkawinan kami memang belumlah sempurna. Olehnya, kami mau terus berusaha untuk diproses dan menyerahkan perkawinan kami menurut konsepnya Tuhan. Belajar membangun komitmen untuk berbagi waktu, berbagi tanggung jawab, berbagi perhatian, dan tentu saja berbagi kehidupan ini bersama dengan pasangan sepanjang hayat sebagai teman pewaris kasih karunia. Istri saya adalah hadiah terindah dari Tuhan dan saya mencintainya. Semoga sharing kami ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.